Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Tadi adalah cuplikan rekaman radio dari Pak Joseph Stalin atau pemimpin Uni Soviet tertinggi pada masa saat itu atas jatuhnya kota Berlin yang dikuasai oleh Tentara Merah pada tanggal 2 Mei 1945 oleh Marsikal Georgi Zhukov dan Marsikal Konev. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Blok Barat dan Blok Timur akhirnya memulai perang dingin untuk memperebutkan pengaruh di seluruh dunia, baik dalam hal politik, ekonomi, dan militer. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa organisasi yang terbentuk dari era perang dingin sampai sekarang. Tetap menonton. Collective Security Treaty Organization atau disebut dengan CSTO merupakan aliansi pertahanan militer yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1992 dan terdiri dari 6 negara yaitu Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, dan Tajikistan, yang mana merupakan masing-masing negara tersebut adalah bekas pecahan Uni Soviet. Tujuan dari aliansi tersebut adalah untuk bertekad menjauhkan negara-negara anggota dari tindak kekerasan atau ancaman, dan tujuan lainnya adalah untuk mengimbangi kekuatan NATO. Selain itu, jika salah satu negara dalam aliansi tersebut ikut dalam perang, maka satu aliansi akan ikut dalam perang itu juga. Dan satu hal lagi, aliansi ini merupakan bentuk terusan dari aliansi Pakta Warsawa pada masa pemerintahan Uni Soviet yang akhirnya bubar pada 31 Maret 1991. Organisasi OPEC. OPEC adalah organisasi global yang membentuk negara-negara pengekspor minyak. Awalnya organisasi besar ini dibentuk karena jatuhnya harga minyak pada perusahaan yang besar. Itu sebabnya organisasi ini dibentuk untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk berusaha merebut harga pasar minyak internasional. Organisasi ini juga terkenal karena bekerja sama juga dengan organisasi besar lainnya, yang memang terbukti sudah menghasilkan banyak kemenangan di berbagai wilayah negara-negaranya. Tujuan dari organisasi ini sendiri adalah untuk mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga bisa menguntungkan negara-negara produsen. Selain itu, organisasi ini juga mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan konsumen. Adapun peran Indonesia di dalam organisasi ini, sebagai penentuan arah dan kebijakan OPEC khususnya dalam rangka menstabilisasi jumlah produksi dan harga minyak di pasar internasional. Dan pada tahun 2004, Indonesia terpilih menjadi presiden dan sekjen sementara OPEC. Namun Indonesia akhirnya keluar dari organisasi ini karena banyak hal. Salah satunya adalah karena Indonesia tidak mampu membayar denda yang selalu dilibatkan. Itu sebabnya Indonesia memilih untuk menjadi organisasi yang memilih sendiri bidangnya. Namun meskipun begitu, banyak hal yang telah dilakukan Indonesia bagi organisasi besar yang satu. GATT atau bisa disebut juga dengan General Agreement on Tariff and Trade merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Secara umum, pembentukan GATT sendiri bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan. Tujuan pembentukan GATT dalam buku Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global pada tahun 2006, karya Roshidah Rahmawati, yaitu yang pertama ada meningkatkan kesempatan kerja, yang kedua ada memperluas produksi dan pertukaran barang, yang ketiga menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional.
masuk ke dalam prinsip utama GATT. Itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip Most Favored Nations atau bisa disebut juga dengan MFN, yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Dan yang kedua ada prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Dan yang terakhir ada prinsip transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antara negara anggota GATT itu sendiri. Dan pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam perjanjian putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam perjanjian putaran Uruguay, peran dan fungsi GATT itu sendiri digantikan oleh WTO atau bisa disebut juga dengan World Trade Organization yang terbentuk pada 1 Januari tahun 1995. Dan yang keempat ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi global yang satu ini adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Organisasi yang satu ini mulai dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco setelah konferensi Washington DC. Sejak dibentuknya organisasi ini, ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya dan yang memang diakui secara internasional. Kita juga bisa membayangkan sejarah perjanjian internasional yang bisa membantu kita. Tujuan dari sejarah berdirinya PBB itu ada memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan menjadikan PBB sebagai pusat usaha dan tujuan bersama. PBB sendiri memiliki pengaruh atas Indonesia, salah satu negara pendirinya. Misalnya Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Selain itu, Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia sendiri juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti pada tahun 2007 sampai 2009. ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari kawasan di Asia Tenggara. Tujuan dari organisasi besar dan terkenal ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Yang paling ditekankan dari tujuan organisasi ini adalah memajukan perdamaian di tingkat regional. Jadi, organisasi ini adalah organisasi regional. Organisasi ini terbentuk pada tahun 8 Agustus 1967 dengan ditandatangani oleh 5 negara yang diselenggarakan atau mulai dibentuk di dalam Deklarasi Bangkok 1967. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah memiliki tujuan dari ASEAN untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, bahkan juga dalam bidang sosial dan kebudayaan. Indonesia sendiri memiliki peran yang menarik untuk ASEAN. Yang pertama, ada pemrakarsa berdirinya ASEAN sebagai penyelenggara KTT 1 dan 9 yang bertempat di Bali, tempat sekretariat tetap di Jakarta, menyelesaikan pertikaian antar bangsa atau negara, mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral, atau ZOPFAN. Dan yang terakhir, ikut dalam menyelenggarakan JIM untuk meredakan konflik di wilayah Kamboja. Расцветали
яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.